Katanya bisnis bareng pasangan itu enak, biar nantinya sama-sama sukses. Tapi kok kenyataannya aku yang lembur, dianya kelihatannya santai. Profit dibagi dua, tapi capeknya kok dibagi aku aja. Mending bisnis sendiri gak sih? Jangan buru-buru dulu, jangan negative thinking dulu. Nih aku kasih tahu alasannya. Hi guys, I'm Henny. Welcome to the Couplepreneur Series. Wah, nggak terasa kita udah masuk episode ketiga. FYI, ada 2 poin yang aku bahas di video sebelumnya. Itu penting banget, terutama untuk kalian yang mau atau lagi ngejalanin bisnis bareng partner atau pasangan. Aku ada bahas gimana kalau kamu jadi bos itu nggak boleh emosian, dan gimana hubungan jadi mata uang wajib dalam bisnis. Jadi jangan lupa tonton dulu ya episode sebelumnya. Yap, sekarang episode ketiga kita masuk ke bagian paling fatal dalam menjalankan bisnis bareng, yaitu terlalu banyak hitung-hitungan. Kita boleh aja ngitung omset, ngitung profit, ngitung HPP, ngitung uang keluar, uang masuk, tapi gak semua hal itu bisa diukur dengan angka. Seperti dedikasi, bisa jaga kepercayaan, bisa ngurus tim, bisa mikirin ide dan strategi. Kontribusi kayak gitu gak bisa diukur dengan angka dan gak selalu kelihatan di laporan. Kalau semua hal cuma dihitung pakai angka, hubungan kalian bisa jadi kaku karena setiap ada masalah, ujung-ujungnya diukur pakai kalkulator, bukan pakai kepercayaan. Karena itu, dalam bisnis jangan sampai kamu jadi orang yang perhitungan. Jadi, pelajaran ketiga yang aku dapatkan setelah 10 tahun berbisnis bareng pasangan adalah jangan terlalu perhitungan. Kalau kamu baru pertama kali nonton series ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik notifikasi biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Bisnis bareng partner itu artinya kamu harus siap untuk berbagi effort. Tapi sering banget tanpa sengaja mungkin kita pernah ngeluh, aku doang yang kerja, dia mah malah nyantai. Kayaknya aku kerja lebih banyak deh, tapi profitnya tetap dibagi dua. Percaya deh, awalnya aku juga ngerasain itu. Rasanya capek, kesel, makan hati, bahkan aku sempat mikir, apa aku salah pilih partner ya? Tapi setelah bertahun-tahun ngejalanin bisnis bareng pasangan, aku jadi sadar kalau nggak semua hal itu bisa diukur dari waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kadang kontribusi pasangan kamu itu nggak selalu berbentuk lembur sampai tengah malam, tapi bisa jadi lewat ide, relasi, bahkan keputusan yang nyelamatin bisnis dari kesalahan besar. Dan it's okay, apalagi kalau kamu lagi di fase merintis, justru disinilah kamu dikasih kesempatan untuk belajar lebih cepat, tumbuh lebih matang, dan ngerti seluk-beluk bisnis lebih dalam. Anggap aja kamu lagi nabung pengalaman, karena ketika bisnis kamu udah mulai berkembang, semua effort yang kamu keluarin itu bakal balik dengan bentuk yang jauh lebih besar. Tapi saranku, kalau mulai ngerasa ketidakseimbangan kerja yang ngaruh buruk ke aspek kehidupan kamu, it's okay untuk komunikasikan perasaan kamu dengan jujur. Bukan buat nyalahin, tapi samain persepsi. Cukup bilang aja, aku ngerasa bagianku lagi numpuk nih, dan aku mulai kewalahan. Gimana kalau nanti kita diskusikan lagi pembagian tugasnya, biar sama-sama enak. Percaya deh, komunikasi kayak gitu jauh lebih sehat daripada kamu pendam sendiri sampai akhirnya kamu capek sendiri. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa kontribusimu lebih besar, jangan buru-buru ngerasa rugi. Karena kadang, apa yang kamu tanam sekarang gak hanya cuma segudang pengalaman, tapi juga kepercayaan diri dan kematangan dirimu sendiri. Kalau kamu setuju komunikasi itu kunci utama dalam bisnis bareng pasangan, komen setuju dong, biar makin banyak orang yang sadar akan pentingnya hal ini. Tenang aja, semua hal yang kamu kerjakan sekarang, sekecil apapun itu, bakal ngebentuk kamu jadi pembisnis yang lebih matang. Kamu bakal lebih paham gimana sistem bisnis itu berjalan, dari hal teknis yang besar sampai hal-hal kecil yang sering luput. Seperti gimana cara ngatur tim, baca laporan keuangan, sampai gimana ngelola emosi ketika hasil nggak sesuai ekspektasi. Kamu juga akan jadi lebih bijak saat menghadapi masalah. Karena setiap konflik, setiap lelah, setiap malam lembur, itu lagi ngelatih kamu untuk punya ketenangan dan kepekaan dalam mengambil keputusan. Dan di proses itu, kamu akan ketemu banyak orang baru, entah itu klien, mentor, atau partner bisnis yang mungkin aja jadi bagian terpenting dari perjalanan bisnis kamu ke depannya. Makanya itu, anggap aja semua effort yang kamu keluarin sekarang itu bukan hanya untuk pasangan atau partnermu aja, tapi untuk dirimu sendiri. Buat pengalaman, buat ilmu, buat investasi masa depan. Karena nanti kalau suatu saat
amit-amit ya guys, kalau bisnis ini udah nggak jalan, kamu nggak akan rugi kok. Karena kamu udah punya bekal yang berharga, pengalaman nyata, mental yang kuat, dan punya pemahaman yang matang gimana ngebangun bisnis itu lagi. Yap, selain sama suamiku, aku juga punya partner bisnis dengan beberapa orang. Dari pengalamanku sejauh ini, aku jadi sadar kalau mau bisnis bareng, entah itu dengan keluarga, teman, sahabat, usahain cari partner yang punya keahliannya itu beda dari kamu. Biar saling ngisi, saling ngelengkapi, dan gak ribet, gak drama karena rebutan tugas. Kalau bidangnya sama, biasanya malah ribet karena dua-duanya pengen ngatur. Ujungnya jadi saingan kecil-kecilan padahal kalian kan satu tim, bukan kompetitor. Kalau skillnya beda, justru itu bikin lebih adem. Masing-masing fokus ke bagiannya dan saling percaya. Karena bisnis itu bukan soal siapa yang lebih dominan, tapi gimana bisa tumbuh bareng. Misalnya kayak aku dan Pak Su, kami mulai bisnis bareng itu di bidang seni karena Pak Su punya skill gambar dan desain. Jujur aja aku nggak bisa gambar sama sekali, tapi aku ngerti soal manajemen operasional dan marketing. Jadi ya udah deh, kami satukan kekuatan, aku yang ngurus manajemen dan marketingnya, sedangkan Pak Su ngurus gambar dan produksinya. Kami nggak saling campur tangan, tapi tetap saling dengerin dan diskusi kalau ada masukan atau masalah. Kalau kamu ngerasa relate sama bagian ini, share video ini ke pasanganmu atau partner bisnismu biar mereka punya perspektif yang sama. Selain itu, sebagai pemimpin atau pembisnis, jangan terlalu perhitungan sama orang lain, terutama tim kamu sendiri. Ingat, mereka itu bukan robot, mereka itu manusia yang kerja bareng kamu, ngasih tenaga, kasih waktu, kasih pikiran biar bisnis kamu itu tetap jalan. Kalau kamu terlalu perhitungan, misalnya ngitung banget soal jam kerja, ngerasa sayang kasih bonus atau insentif, lama-lama mereka akan kehilangan motivasi. Yang rugi justru kamu sendiri. Karena gini, ketika kamu belajar untuk menghargai dan percaya sama tim kamu, mereka akan kasih balik lebih banyak dari apa yang kamu kira. Bukan cuma tenaga, tapi juga loyalitas. Dan loyalitas itu jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar uang. Bisnis yang sehat itu bukan cuma soal sistem yang rapi, tapi juga soal orang-orang yang ada di dalamnya. Karena sekuat apapun, kamu gak akan bisa ngebangun bisnis sendirian. Kamu butuh tim, kamu butuh orang lain yang punya visi yang sama. Dan percaya deh, semakin kamu gak perhitungan sama tim kamu, semakin besar kemungkinan bisnis kamu bisa berkembang lebih cepat. Karena mereka ngerasa dipercayai, ngerasa dihargai, ngerasa mereka adalah bagian dari perjalanan ini, bukan cuma karyawan biasa. Jadi coba lihat lagi sekeliling kamu hari ini, apakah ada anggota tim yang udah lama kerja keras tapi belum sempat kamu apresiasi. Mungkin aja ini waktu yang tepat buat bilang makasih ya atas kerja keras kamu selama ini. Karena kadang satu kalimat apresiasi bisa jadi bahan bakar terbesar buat semangat mereka. Nah, itu pelajaran ketiga dari Couple Planner Series. Menurut kamu, apa sih yang paling susah buat nggak perhitungan dalam bisnis? Tulis di kolom komentar ya, karena aku pengen tahu juga perspektif kalian. Dan jangan lupa share video ini ke pasangan atau partner bisnis kalian, siapa tahu mereka juga butuh insight seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, pastikan kamu subscribe ya, biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya seputar dunia couple planner. See you!